saya Siti Motet Mulidaya dari Prodi PAUD semester 5 STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dalam mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Riri Nurhijriani. Statistik Pendidikan atau peta konsep statistik pendidikan. Dari tema mata kuliah tema statistik pendidikan itu temanya banyak sekali. Cuman yang saya buat ini peta konsepnya yaitu tema yang sudah dipelajari sebelum UTS ini. Sekarang ini itu ada 4 tema yang sudah kita bahas. Yang pertama itu ada konsep dasar penelitian pendidikan. Kemudian subtemanya ada pengertian penelitian pendidikan. Kedua, rasionalisasi perlunya penelitian. Yang ketiga ada tujuan penelitian pendidikan. Keempat, fungsi penelitian pendidikan. Kelima, proses penelitian pendidikan. Keenam, beberapa keterbatasan penelitian pendidikan. Yang kedua temanya yaitu konsep dasar penelitian kuantitatif. Dari subtemanya sendiri yaitu ada pertama metode penelitian. Kemudian ada pengertian penelitian kuantitatif. Yang ketiga ada prosedur penelitian kuantitatif. Keempat ada ragam penelitian kuantitatif. Dan yang kelima ada dimensi-dimensi penelitian kuantitatif. Tema yang ketiga yaitu ada variabel, data, pengumpulan data, penyajian data. Subtemanya sendiri yaitu ada variabel, kemudian data, dan penyajian data. Dari variabel ada pengertian variabel, jenis variabel, dan jenis skala variabel. Dari data sendiri ada pengertian data, jenis data, dan pengumpulan data. Dan dari penyajian data sendiri itu ada tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan juga grafik. Tema yang terakhir yaitu distribusi frekuensi. Subtemanya sendiri yaitu ada membuat daftar distribusi frekuensi dan histogram dan poligon frekuensi. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat lebih detailnya. Statistik pendidikan yang telah kita bahas dari mata kuliah ini yaitu ada 4 tema dan beberapa subtema. Tema yang pertama yaitu konsep dasar penelitian pendidikan. Yang kedua ada konsep dasar penelitian kuantitatif. Yang ketiga ada variabel data, pengumpulan data, dan penyajian data. Dan yang terakhir ada distribusi frekuensi. Baik, dari tema konsep dasar penelitian pendidikan itu subtemanya sendiri ada pengertian penelitian pendidikan. Yang kedua rasionalisasi perlunya penelitian. Yang ketiga tujuan penelitian pendidikan. Yang keempat fungsi penelitian pendidikan. Yang kelima proses penelitian pendidikan. Yang keenam beberapa keterbatasan penelitian pendidikan. Apa itu pengertian penelitian pendidikan? Pengertian penelitian pendidikan itu intinya itu adalah teori mengenai teori, konsep, prinsip, dan metodologi penelitian pendidikan. Yang kedua ada rasionalisasi perlunya penelitian, yaitu rasionalisasi perlunya penelitian pendidikan itu karena adanya masalah, dan yang kedua karena rasa ingin tahu. Kemudian apa sih tujuan penelitian pendidikan? Tujuannya yaitu menemukan, merevisi, atau menguji teori-teori ilmiah agar teori itu menjadi lebih handal. Kemudian, apa sih fungsi penelitian pendidikan? Fungsinya yaitu memperbaiki, mencari solusi dari masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. Kemudian, apa sih proses penelitian pendidikan? Apa saja prosesnya? Yang pertama, tentunya identifikasi masalah. Kedua, perumusan masalah. Ketiga, penelusuran pustaka. Keempat, rancangan penelitian. Kelima, pengumpulan data. Keenam, pengolahan data. Dan ketujuh, pengumpulan hasil penelitian. Yang terakhir, ada beberapa keterbatasan penelitian pendidikan. Apa sih keterbatasannya? Yang pertama, sulit dipublish ya. Yang kedua, sulit merumuskan masalah yang diteliti. Dan yang ketiga, kurangnya dalam pengetahuan teknik dasar penelitian. Baik, itulah penjabaran dari tema yang pertama. Baik, dilanjut dengan tema yang kedua, yaitu ada konsep dasar penelitian kuantitatif. Pembahasannya yaitu subtemanya metode penelitian, ada pengertian penelitian kuantitatif, prosedur penelitian kuantitatif, ragam penelitian kuantitatif, dan kelima dimensi-dimensi penelitian kuantitatif. Yang pertama, apa sih metode penelitian? Metode penelitian itu sendiri yaitu ada yang pertama metode komparatif. Yang kedua ada metode deskriptif, yang ketiga ada metode kolerasi, dan yang keempat ada metode survei. Kemudian, apa sih penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu menurut Kasiran adalah proses menemukan pengetahuan berdasarkan data yang bersifat numerik atau angka. Kemudian, prosedur penelitian kuantitatif. Prosedurnya yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua studi literatur, ketiga pengumpulan kerangka konsep, keempat identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian, kelima teknik sampling, keenam pengumpulan data, dan yang ketujuh analisis data. Kemudian, apa saja ragam penelitian kuantitatif, ragam penelitian ataupun jenis penelitian kualitatif? Itu yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif.
metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, metode kombinasi, metode deskriptif, dan metode pengembangan. Kemudian dimensi-dimensi penelitian kuantitatif. Yang pertama, dari dimensi itu sendiri ada penelitian survei, kedua penelitian analisis data sekunder, dan yang ketiga ada penelitian analisis isi. Baik, itulah penjabaran dari tema yang kedua. Dilanjut tema selanjutnya, yaitu tema yang ketiga, yaitu variabel data, pengumpulan data, dan penyajian data. Dari variabel data, pengumpulan data, penyajian data itu sendiri, yang pertama dari variabel. Apa sih pengertian variabel? Pengertian variabel yaitu setiap karakteristik jumlah atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Kemudian apa sih jenis variabel itu sendiri? Jenis variabel yaitu ada variabel independen, ada variabel dependent, ada variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Jenis skala variabel itu sendiri ada skala nominal, skala ordinal, skala intesual, dan skala rasio. Kemudian dari data, apa sih pengertian data itu sendiri? Data itu adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber tertentu. Kemudian apa jenis data? Jenis data itu sendiri yang sering kali digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sesuai penelitian sosial melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Kemudian lanjut dengan penyajian data. Dari penyajian data itu sendiri ada tabel, diagram lingkaran, grafik, dan diagram batang. Apa sih tabel itu? Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Itulah tabel. Kemudian diagram batang. Diagram batang itu adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang, persegi atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai informasi. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan properti numerik. Dan grafik adalah menurut Gilson tahun 1998, grafik adalah garis horizontal dan vertikal yang menghubungkan antara dua titik. Inilah pembahasan tema yang ketiga. Baik, kita lanjut dengan tema yang terakhir yang selalu dibahas itu yaitu distribusi frekuensi. Pembahasannya adalah membuat daftar distribusi frekuensi dan yang kedua histogram dan polygram frekuensi. Membuat daftar distribusi frekuensi. Bagaimana sih membuat daftar distribusi frekuensi? Yang pertama, tentukan jangkauan. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Yang ketiga, tentukan panjang kelas interval. Keempat, tentukan batas bawah kelas interval pertama. Yang kelima, tentukan frekuensi tiap kelas dengan menggunakan sistem torus. Kemudian, histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi yaitu membuat sumbu datar. Yang pertama caranya itu adalah membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Yang kedua, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Dan yang ketiga, membuat poligon frekuensi. Baik, itulah penjabaran statistik pendidikan dari saya dari tema yang sudah kita bahas dari mata kuliah statistik pendidikan. Baik, itulah pembahasan dari saya mengenai peta konsep dalam mata kuliah statistik pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.